Selamat malam, saya dari perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang dimana judul diskusi kami yaitu data mining metode classification, yang dimana anggotanya terdiri dari saya sendiri Cindy, kemudian Desvi Ramadhani, kemudian Herianto Simamora, dan yang terakhir Caleb Sui. Di sini kami membahas suatu data mining metode classification memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah data mining. Classification. Yang sebelumnya kita ketahui, data mining adalah proses ekstraksi pengetahuan atau informasi yang berharga dari dataset yang besar dan kompleks. Salah satu metode dalam data mining adalah klasifikasi, yang dimana klasifikasi adalah metode yang paling umum pada data mining. Persoalan bisnis seperti churn analysis dan risk management biasanya melibatkan metode classification. Classification adalah tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Setiap keadaan berisi kelompok atribut, salah satunya adalah kelas atribut. Metode ini butuh untuk menemukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut itu sebagai fungsi dari input atribut. Biasanya metode klasifikasi dalam data mining mencari pola atau hubungan di antara data untuk memprediksi kelas atau kategori dari data yang belum diketahui. Ini melibatkan penggunaan algoritma seperti decision tree, neural network, naive Bayes, dan lainnya itu melakukan prediksi. Misalnya dalam klasifikasi email spam, algoritma klasifikasi dapat mempelajari pola dari email yang telah ditandai sebagai spam dan tidak spam. Kemudian menggunakan informasi ini untuk mengklasifikasi email baru yang masuk ke dalam salah satu kategori tersebut. Kemudian kita masuk dengan tujuan dari classification. Classification dalam data mining bertujuan untuk menemukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut itu sebagai fungsi dari input atribut. Data yang digunakan pada metode ini berupa supervised learning. Supervised learning pendekatan dalam machine learning dan artificial intelligence yang menggunakan kumpulan data berlabel. Data tersebut berfungsi melatih algoritma dalam mengklasifikasikan data atau memprediksi hasil secara akurat. Tetapi kesimpulannya secara singkat, tujuan utama dari klasifikasi dalam data mining adalah untuk memprediksi kelas atau kategori dari data yang belum diketahui berdasarkan pola atau hubungan yang ditemukan dalam data yang telah diketahui. Kemudian kita masuk dalam proses klasifikasi. Pertama, pengumpulan data, kemudian pemilihan atribut, masuk dengan pembagian data yang dimana training set, validation set, testing set. Kemudian masuk ke pemilihan model classification, latihan model dengan data training, kemudian evaluasi model dengan data validation, kemudian masuk penyesuaian dan validasi model, kemudian yang terakhir pengujian model dengan data testing. 5. Kelebihan dan kekurangan classification dalam data mining. Kelebihannya, yang pertama, memiliki kemampuan untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Kedua, dapat mengidentifikasi pola atau hubungan yang mungkin tidak terlihat secara langsung oleh manusia dalam data. Yang ketiga, dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Dan yang terakhir, memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu dan sumber daya secara otomatis. Kemudian kita masuk dalam kekurangannya. Dapat menghasilkan prediksi yang bias atau tidak akurat jika data yang digunakan tidak seimbang antara kelas-kelas tertentu. Kemudian masuk ke overfitting.
Kemudian yang ketiga, memerlukan pemrosesan data yang baik, termasuk pemfilteran, normalisasi, dan pengurangan dimensi untuk memastikan kualitas data yang baik sebelum membangun model klasifikasi. Kemudian yang terakhir yaitu kinerja metode klasifikasi. Kemudian yang terakhir yaitu kinerja metode klasifikasi sangat dipengaruhi oleh kualitas dan relevansi atribut atau fitur yang digunakan sebagai input dalam proses klasifikasi. Kemudian kita masuk dengan tantangan dalam classification. Overfitting, hal ini terjadi ketika model klasifikasi terlalu sesuai dengan data pelatihan dan tidak dapat melakukan generalisasi dengan baik pada data yang belum dilihat sebelumnya. Kemudian yang kedua, kurangnya data. Data yang tidak seimbang antara kelas-kelas tertentu dapat menyebabkan masalah dalam klasifikasi, karena dapat menghasilkan prediksi yang bias terhadap kelas mayoritas. Kemudian yang ketiga, pengolahan data yang tidak baik. Data yang tidak bersih, tidak terstruktur, atau mengandung noise dapat menyebabkan kesulitan dalam proses klasifikasi. Dilakukan pemrosesan data yang tepat termasuk pemfilteran, normalisasi, pengurangan dimensi, dan lain-lain untuk memastikan kualitas data yang baik sebelum membangun model klasifikasi. Kemudian kita masuk dalam contoh aplikasi classification. Yang contohnya yang pertama itu deteksi spam email. Model klasifikasi dapat digunakan untuk memfilter email dan membedakan antara email yang sah dan spam dengan cara mempelajari pola dari email-email yang telah diberi label dan dapat mengidentifikasi ciri-ciri yang mengidentifikasikan email sebagai spam. Kemudian prediksi penjualan. Dalam bisnis dan retail, metode klasifikasi dapat digunakan untuk memprediksi perilaku pembelian pelanggan. Model klasifikasi mempelajari pola dari riwayat pembelian dan karakteristik pelanggan untuk meramalkan produk atau layanan yang kemungkinan besar dibeli oleh pelanggan. Kemudian kita masuk dengan diagnosis medis. Metode klasifikasi dapat digunakan dalam bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala atau hasil tes pasien. Contohnya, model klasifikasi dapat digunakan untuk membedakan antara gambar radiologi yang menunjukkan kanker dan yang tidak. Kemudian yang terakhir, pengenalan tulisan tangan. Metode klasifikasi digunakan untuk mengidentifikasi karakter yang ditulis secara manual. Hal ini dapat diterapkan dalam sistem pengenalan tulisan tangan untuk dokumen-dokumen cek atau surat, dan juga dalam pengenalan karakter pada aplikasi papan tulis digital. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan kesimpulan dari data mining metode klasifikasi, yang dimana merupakan alat yang kuat untuk memprediksi kelas atau kategori dari data yang belum diketahui. Dengan menggunakan berbagai algoritma dan teknik, metode klasifikasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, mengidentifikasi pola yang tersembunyi, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang seperti pemasaran, keamanan, kesehatan, dan lainnya. Meskipun memberikan banyak manfaat, metode klasifikasi juga memiliki tantangan seperti pemilihan atribut yang relevan, penanganan data yang tidak seimbang, dan interpretasi model yang kompleks. Dengan pemahaman yang baik tentang data dan teknik yang tepat, metode klasifikasi dapat menjadi instrumen yang sangat berharga dalam analisis data dan pengambilan keputusan. Demikianlah hasil dari diskusi kami mengenai data mining metode klasifikasi. Terima kasih.